Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dengan NIM 21044111179. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum 6 materi tentang sistem informasi geografis. Dan poin pertama adalah tentang konsep dasar sistem informasi geografis atau GIS. Secara garis besar, berbagai definisi mengenai SIG pada GeoInfo adalah sama, bahwa sistem informasi geografis atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer. Jadi maksudnya SIG ini sebenarnya bukan hanya sekedar sistem, tapi juga merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, kemudian menganalisis, menyimpan, serta menampilkan data informasi berbasis geografis. Dan 10 konsep esensial geografi diantaranya ada lokasi, kemudian jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, diferensiasi, interaksi, nilai kegunaan, dan keterkaitan ruang. Kemudian ada pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi ini dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Dan pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Kemudian poin kedua adalah mengenai kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan suatu sistem dalam ilmu geografi yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan manusia. Dengan kata lain, SIG digunakan untuk memenuhi data yang diinginkan oleh pengguna. Dan seperti disiplin ilmu lainnya, geografi mampu mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis, serta menguji dan memperbaiki teori yang sudah ada. Haget menjelaskan bahwa disiplin geografi dicirikan oleh 3 macam pendekatan, yaitu spasial, ekologis, dan kompleks wilayah. Dan poin ketiga adalah mengenai komponen SIG. Jadi SIG memiliki 4 komponen, diantaranya ada hardware. Hardware dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu input untuk memasukkan data, kemudian pemrosesan untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, dan ada output untuk menayangkan informasi geografis dalam proses SIG. Komponen kedua yaitu software. Software merupakan sistem yang digunakan untuk mengoperasikan SIG. Komponen ketiga ada data. Data yang dapat diolah SIG merupakan fakta-fakta yang ada di permukaan bumi yang memiliki referensi keruangan, baik referensi secara relatif maupun secara absolut, dan disajikan dalam sebuah peta. Komponen keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sebagai pengoperasi serta analisis perangkat keras dan perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan perangkat tersebut. Kemudian poin keempat yaitu sumber data SIG. Data SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama adalah penginderaan jauh. Data yang diperoleh melalui citra penginderaan jauh berupa foto udara maupun dari citra radar dan citra satelit. Yang kedua, data teristris. Data teristris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Misalnya data jumlah penduduk, jenis tanaman, kemiringan lereng, curah hujan, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu peta tematik sekunder. Peta tematik sekunder adalah data yang berasal dari peta yang sudah ada, seperti pada geologi, peta tanah, peta hidrologi, dan sejenisnya. Poin kelima adalah mengenai arah pemanfaatan SIG. Arah pemanfaatan SIG yang pertama ada lokasi. Fungsinya untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua, kondisi, untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi suatu lokasi. Yang keempat, tren, dan yang kelima adalah pola. Keempat hal tersebut dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Dan poin terakhir adalah mengenai pengguna SIG. Pengguna SIG terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu fenomena. Di antaranya ada pertambangan, transportasi, kehutanan, dan lain-lain. Kemudian badan atau instansi. Di antaranya ada pertanian,
perhubungan, badan konservasi, dan lain-lain.